Putih, hanya putih, putih di mana-mana, dan basah Nur Kandam merasa matanya ditindih berkarung-karung garam basah. Terasa begitu lengket, begitu sukar dibuka, meski otaknya sudah memerintahkan demikian berulang kali. Tidak usah dipaksakan membuka mata dulu, Dimas. Yang penting kamu sudah sadar. Kami senang sekali. Biar matamu sedikit demi sedikit dikompres air hangat. Sekarang yang penting kamu makan dulu untuk memulihkan kekuatanmu. Kang, coba ambilkan bubur itu. Lelaki dengan bekas luka nyaris menghiasi seluruh tubuhnya itu menerima bubur dari salah seorang anak buahnya. Ngapunten Kanjeng Ali Basah, ujar prajurit itu. Lauknya hanya daging burung pelang yang agak alot. Padahal sudah saya rebus lama loh. Kok tetap lihat, Ji? Kata prajurit itu kepada Ali Basah Kerto Pengalasan. Ya, ndak apa-apa, yang penting ada duduhnya, agar Dimas Nur Kandam bisa menelannya dengan baik. Sayang memang musim kedatangan belibis dari benua selatan sudah berakhir 2 bulan yang lalu, dan kita tak sempat menangkap banyak untuk dikeringkan dagingnya, kata Kerto Pengalasan. Kang Mas Kertokah ini? Nur Kandam mencoba menebak sosok yang ada di dekatnya, meski pusing yang berkerumuk di kepalanya menghasilkan dengung di telinga yang mengganggu pengenalannya terhadap segala bunyi dan suara. Dia lebih merasa mendengar debur ombak atau desok angin daripada kata-kata manusia. Dia masih tetap gagal membuka mata ketika dia paksakan. Seberkas sinar mentari yang masuk, serasa kilatan pedang yang mencabik-cabikkan pedih. Iya, Dimas, ayo, jangan banyak bicara dulu, dimakan ya buburnya, kata Ali Basah Kerto Pengalasan yang dengan telaten menyuapinya. Burung pelang itu yang seperti apa, Kang Mas? Tanya Nur Kandam. Alot dia dagingnya, hahaha, celeke aneh. Agak, kata Nur Kandam sambil tersenyum, masih dengan mata tertutup. Seperti ayam hutan sebenarnya, tapi bisa terbang lumayan jauh. Kepalanya merah, daging bagian pahanya yang paling enak. Makanannya biji-bijian dan serangga. Bagi penduduk daerah sini, ia dianggap hama tanaman padi dan kedelai, kata Ali Basah Kerto Pengalasan. Ah, iya. Bagaimana ceritanya saya bisa sampai di sini, Kang Mas? Tanya Nur Kandam. Oh lah iya, celeke aneh, hahaha. Sejak bentrokan kalian bersama para sedulur berjamuah dengan Jos dan Preker di Muara Bogowonto 3 hari lalu, Sarif Hasan Munadi yang telah mengirim orangnya ke sini untuk meminta tolong mencari Dimas yang kabarnya hilang terhanyut arus. Kebetulan di antara prajurit-prajuritku terdapat orang-orang asli daerah ini yang sangat hafal arah arus muara dan gaur ombak-ombak pantainya. Syukurlah tengah malamnya kami sudah berhasil menemukan Dimas
yang tidak sadarkan diri dan tersangkut di akar-akar bakau. Celekeane. Tuan Syarif Samparwedi sendiri, bagaimana keadaan beliau, Kang Mas? Tanya Nur Kandam. Baik-baik saja dia, celekeane. Dia langsung bergegas menuju bagian barat. Ada hal yang mendesak yang harus dilaporkan dan dibahas, entah dengan Ki Patih atau bahkan dengan Gusti Sultan sendiri sepertinya. Juga terkait tugas yang diemban kedua temanmu, Orhan dan Murad, kata Kerto Pengalasan. Adakah kabar tentang Kanda Basah Kotip, Kang Mas? Tanya Nur Kandam. Welah, celekeane. Sayang sekali aku lupa menanyakan, tapi aku memang tidak melihatnya di antara rombongan Syarif Hasan Munadi. Ya Allah, semoga beliau dijaga Gusti Allah. Terakhir kali yang saya ingat sebelum tidak sadarkan diri adalah Kanda Basah Kotip dikeroyok oleh Jos dan Preker saat berusaha menyelamatkan saya, kata Nur Kandam. Walah, celekeane. Akan kuutus salah seorang anak buah untuk mencari tahu. Segera, Dimas, kata Kerto Pengalasan kemudian. Terima kasih, Kang Mas. Saya ini sudah hutang nyawa, masih merepotkan pula, kata Nur Kandam. Sudah kewajiban kita sesama pejuang untuk saling menolong, Dimas. Aku merasa ini pun belum cukup membalas budi Dimas saat pertempuran Gawok. Di Gawok Dimas yang menyelamatkan aku, celekeane. Hahaha, kata Kerto Pengalasan. Salah satu pengalaman terpahit kita ya, Kang Mas. Gawok itu apes pertama kita setelah sebelumnya pasukan Diponegoro tidak pernah terkalahkan, kata Nur Kandam. Betul, tapi saat itu rasanya kekalahan itu penuh makna toh, Dimas. Bersama kita masih ada Kiai Mojo yang selalu mengingatkan bahwa kemenangan dan kekalahan dalam perjuangan itu dipergilirkan, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad juga pernah kalah dalam perang Uhud. Masih ada Kanjeng Pangeran Mangkubumi yang bijaksana dan Kanjeng Pangeran Ngabei sang juru taktik ulung ada di Masentot yang penuh gairah. Sekarang aduh, celekeane, kata Kerto Pengalasan. Tiba-tiba kedua senopati perang Jawa itu didera rasa sunyi yang aneh. Betapa banyak kawan-kawan senasib seperjuangan yang kedekatannya melebihi saudara kandung kini telah gugur mendahului mereka, ditangkap atau bahkan menyerah. Ujung akhir dari perang yang sudah hampir 5 tahun berkecamuk kian mencekamkan kekhawatiran bagi semua pihak. Apa Kang Mas sudah mendapat kabar terbaru tentang Kanjeng Sultan? Tanya Nur Kandam kemudian. Sejauh ini aku baru berhasil membuat kontak dengan Ki Patih, yakni Raden Abdullah Dimas. Keberadaan Gusti Yang Mulia Sultan Jawa
belum dapat aku pastikan celekekane tenan Dimas, kata Alibasah Kerto Pengalasan. Apa yang disampaikan Ki Patih Kang Mas? Tanya Nurkandam kemudian. Alibasah Kerto Pengalasan pun menjawab, dia sedang dipusingkan dengan menurunnya dukungan rakyat Dimas. Tata laksana peperangan dan pengelolaan wilayah saling terkait. Pasukan kita tak akan bisa berjuang dengan baik tanpa daya dukung politik maupun logistik. Celekeane. Sebaliknya, masyarakat dalam daerah yang kita perintah juga sangat menghajatkan perlindungan dan ketentraman agar dapat tetap menghasilkan berbagai bahan pangan yang diperlukan. Sejak penerapan stelsel benteng, Ki Patih sudah sangat kesulitan mengendalikan daerah-daerah yang ada dalam penguasaan kita. Jalur penyediaan logistik maupun mobilisasi pasukan terputus di mana-mana. Sialan memang Kolonel Cosius itu celekeane tenan Dimas, celekeane, kata Kerto Pengalasan. Nurkandam pun berkata, iya, itu yang membuat Sultan kita bahkan beberapa kali nyaris tertangkap Kang Mas. Yang paling parah adalah apa yang ditinggalkan Sentot untuk kita, celekeane, kata Kerto Pengalasan. Maksud Kang Mas? Tanya Nurkandam. Karena tidak lancarnya pasokan anggaran perang dari Raden Abdullah selaku patih, 13 bulan yang lalu Sentot mengajukan hak khusus kepada Yang Mulia Gusti Sultan Jawa untuk langsung memungut pajak pasar dan hasil bumi dari daerah-daerah yang dikuasainya. Pada mulanya beliau bimbang. Beliau mengatakan jika yang memegang pedang sekaligus memegang uang, akan bagaimanakah nanti? Apa tidak semakin kapiran semuanya? Tapi Sentot terus mendesak hingga akhirnya beliau mengizinkan. Celekeane. Apa yang terjadi kemudian Kang Mas? Tanya Nurkandam. Bencana Dimas, bencana. Haduh, celekeane. Maksud Kang Mas? Tanya Nurkandam lagi. Karena Sentot senantiasa ingin pasukannya berada dalam keadaan terbaik. Dia selalu butuh banyak uang. Belum lagi untuk membiayai gaya kepemimpinannya yang flamboyan. Di saat penarik pajak Sentot kian keras dan menekan rakyat, Dekok dengan cerdik melaksanakan kebijakan yang ramah kepada rakyat. Di beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan kita, pajak-pajak justru dibebaskan. Akibatnya banyak rakyat yang berpindah ke wilayah pendudukan Belanda itu. Sebaliknya pula, para demang, para lurah, dan para dukuh akhirnya memilih menggabungkan wilayahnya dengan daerah yang dikuasai londo-londo itu. Celekeane. Apalagi Dekok yang melalui Kolonel Cosius dan Kolonel Clarence memerintahkan pembagian cuma-cuma
alat-alat pertanian seperti bajak, cangkul, sabit, bahkan juga benih-benih tanaman. Mereka juga menaikkan upah para buruhnya di benteng-benteng yang mereka bangun. Celekeane tenan. Habis-habisan juga Belanda kalau Dekok menerapkan kebijakan itu di seluruh wilayah, sebuah strategi perang yang sangat mahal, kata Nurkandam. Ya, tapi itu jauh lebih murah daripada kalau Belanda harus menghadapi perlawanan rakyat semesta seperti 2 tahun pertama perjuangan kita, Dimas. Dan disinilah kita kalah. Celekeane. Keberhasilan Belanda adalah menanamkan ke dalam pikiran rakyat bahwa kita ini sama saja menindasnya dengan mereka, bahkan lebih buruk. Makin hari rakyat makin ragu dengan kesucian perjuangan kita. Akhirnya rakyat kian enggan membantu, padahal merekalah tulang punggung perang kita selama ini. Di beberapa daerah bahkan rakyat mulai bergerak melawan dan membunuhi orang-orang kita yang ditunjuk Kanjeng Sultan Diponegoro untuk memimpin sebuah tempat. Innalillah, kata Nurkandam. Sejak Sentot ikut-ikutan memungut pajak dan pegang uang, naluri perangnya kian tumpul. Pertengahan tahun lalu dia mengalami kekalahan besar di Benteng Nanggulan, lalu benar-benar jadi macan ompong, tak berguna di pertempuran Siluk. Dan habis itu menyerahkan diri pula. Celekeane tenan. Tiba-tiba masuklah seorang prajurit ke pondok tempat Nurkandam dirawat. Dengan hati-hati dia berbisik ke dekat telinga Kerto Pengalasan. Sang alibasah menibak koncer belangkon dan rambutnya yang gondrong agar dapat mendengar dengan jelas. Lalu dia pun pamit kepada Basah Nurkandam. Dimas, istirahatlah. Jangan banyak memikirkan hal-hal lain dulu. Pusatkan perhatian pada pemulihan kesehatanmu ya. Ada tamu yang harus aku temui. Aku pamit sebentar. Nurkandam hanya mengangguk. Serangan pusing dan suara berdengung di telinga itu datang lagi. Kali ini bahkan ditambah mual yang mengaduk-aduk perutnya. Gelombang rasa sebahnya terasa naik sampai ke kerongkongan, sementara perih melilit lambungnya. Dia ingat gejala awal tubuh kekurangan asam-asaman yang pernah dia rasakan ketika berada di atas kapal dalam perjalanan mengarungi samudra ilahi dari Arabia ke tanah Jawa. Kala itu badannya meriang, mudah lelah, sesak napas, terasa nyeri pada tungkai dan sendi-sendi. Muncul bintik merah kebiruan di berbagai bagian tubuh. Kulit mudah lebam serta gusinya bengkak berdarah. Untunglah saat itu Basah Khatib sudah menyiapkan perasan lemon yang dicampur madu dan diberi pengawet banyak-banyak untuk perjalanan mereka. Penyakitnya bisa dipulihkan meski perlu waktu. Tidak, dia tidak ingin terkena penyakit itu lagi. Di saat-saat seperti ini, dia perlu kekuatan dan daya tahannya. Semoga ini hanya gejala akibat hanyut dan terminum air muara yang sebentar lagi akan hilang.
Beberapa kali dia menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengusir pusing dan suara berdengung itu. Tapi mualnya yang justru terasa kian memenuhi perut dan dada. Dia mencoba menguatkan diri untuk bangkit dari pembaringan. Sembari menahan berat tubuh, dia meraba-raba ke samping. Yang terjadi kemudian, dia terasa bumi berputar dan dia pun terbanting ke lantai pasir. Dugaannya dia terguling ke sisi balai-balai. Wela, Gusti Basah Nurkandam malah jatuh dari amben, teriak seorang anak buah Kerto Pengalasan yang mendengar suara gedebuk dari luar dan bergegas masuk. Segera didukung dan didudukkannya senopati muda dari ngerung itu. "Gusti tidak apa-apa?" tanya prajurit itu. "Tidak apa-apa kok, Kang," jawab sang basah. Sang prajurit tahu Nurkandam tidak baik-baik saja. Napasnya tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi dahi hingga lehernya. "Bisa antar saya ke peturasan, Kang? Sepertinya saya mau muntah," kata Nurkandam. "Siap Gusti, ayo," kata prajurit. Dengan dipapah, Basah Nurkandam tertatih-tatih keluar dari pondokan, dan kini hangat matahari pantai mulai menepuk-nepuk pipinya. Sambil berjalan terseok-seok dengan sepenuh kekuatan sampai giginya gemeretak, dicobanya merentang pelupuk mata. Masih sakit. Rasanya bagaikan beberapa ekor samber lilin senja sekaligus menyolok penglihatannya. Kini dicobanya membuka mulut lebar-lebar hingga sendi rahangnya berbunyi kerak di dalam sana. Kemudian dikatupkannya kembali rahang itu cepat-cepat sambil menelan ludah. Serasa ada ledakan di dalam telinganya, dan dengung yang dari tadi menyerang pendengarannya perlahan-lahan berkurang. Pusing di kepalanya yang tadi menggelayuti seluruh bagian kini terasa mengerucut berkumpul menjadi satu titik nyeri di pucuk ubun-ubun. "Alhamdulillah," bisiknya. Dia percaya jika dia bisa muntah sebanyak-banyaknya, pusing dan mualnya akan sirna, bahkan matanya pasti kembali mudah dibuka. "Masih jauh peturasannya, Kang?" tanya Nurkandam. "Sedikit lagi kita sampai ke sumur itu, Gusti," kata prajurit. Kembalinya pendengaran yang tajam membuat Basah Nurkandam bisa mendengar jelas ringkik-ringkik kuda galur peranakan Eropa yang biasa dipakai kavaleri Belanda. Dia juga bisa mencium bau kotoran kuda yang secara teratur diberi komboran dedak. Baunya sangat berbeda dengan kuda yang makan rumput-rumputan dan dedaunan secara acak. Jelas ini bukan kuda para gerilyawan, pikirnya. Siapakah tamu yang dimaksud Ali Basah Kerto Pengalasan tadi? Dia mulai bertanya-tanya, sementara telinganya lamat-lamat mendengar beberapa kosakata Belanda. "Saya timbakan air sebentar ya Gusti Basah," kata prajurit. Prajurit Kerto Pengalasan itu meraih timba yang terikat pada sebuah senggot, batang bambu panjang yang tergantung pada lonjoran bambu yang lebih besar nun di atas, di mana bambu kedua itu disangga oleh percabangan sebatang pohon randu, dan di ujungnya dibanduli batu besar yang berlubang bagian tengahnya. Nurkandam belum sempat menjawab. Dorongan mual yang tadi sempat berkurang sejenak kini terasa bergumpal-gumpal di bawah tenggorokannya.
ketika dia sengaja memusatkan konsentrasi untuk muntah. Muntah itu baik, ujarnya pada diri sendiri. Dengan meraba-raba, dia beringsut ke tepi dan menemukan sebuah batu untuk bertumpu. Ke sebalik batu itulah dia menyorongkan kepala dan mulai mengeluarkan isi perutnya. Beberapa kali isi perutnya menghambur keluar dengan suara yang dia coba tahan, tapi tidak bisa. Nah, tidak apa-apa, di situ saja Gusti, kata prajurit Kerto Pengalasan sambil menuangkan air ke dalam tempayan. Nanti kalau sudah, Gusti bisa membersihkan diri dengan air ini, kata prajurit lagi. Kang, saya ingin pakai semua air tempayannya ya, kata Nurkandam. Mukanya tampak merah dan dia masih merasa berkunang-kunang. Laskar Kerto Pengalasan yang dia panggilkan itu baru menyadari apa maksud pakai semua air di tempayan ketika sang basah, pemimpin Bulkio itu, merangkak ke arah tempayan lalu melongok dan membenamkan seluruh kepalanya ke dalam air. Nurkandam merasakan air tempayan itu menggenangi kepalanya sampai sebatas leher. Mulut, lubang hidung, dan lubang telinga coba dia buka agar air itu ikut membasuh ke dalam liang-liang vitalnya. Allah, jadikan air sebagai asal kehidupan dan daya hayati semua makhluk, pikirnya. Kini tinggal mata, dia beranikan diri ikut memasukkan tangannya ke dalam tempayan dan memijat-mijat pelupuk serta ujung-ujung kanan kiri matanya. Perlahan dia buka kelopak mata itu di dalam air. Ada rasa pedih menusuk-nusuk pada awalnya, tapi tetap dia tahan sekuat-kuatnya. Lalu akhirnya dengan takbir dalam hati, dia angkat kepalanya dari dalam tempayan sambil mengibas-ngibaskan rambut sebahunya ke kiri dan ke kanan. Alhamdulillah Kang, ujar basah Nurkandam, penglihatanku lumayan meski masih agak kabur. Tiang-tiang pendopo itu terbuat dari bambu petung seukuran paha orang dewasa. Atap-atap jeraminya melapuk dan ditumbuhi jamur, tapi masih mampu menahan guyuran hujan bulan Januari. Orang yang duduk di bawahnya bisa melihat tali temali ijuk yang mempertautkan bambu-bambu penopangnya. Dindingnya yang hanya sepertiga tingginya tiang itu dipagari oleh anyaman daun kelapa serta pelepahnya. Angin laut mengalir semilir mengusir sengatan panas dari dalam ruangannya. Menghadap ke utara, tepat di belakang pendopo itu, ada beberapa pondok berjajar, dan di belakang barisan pondok itu membentang sebuah telaga yang memanjang dengan batas-batas timur barat tak kelihatan. Di selatannya menggunduk tinggi bukit pasir, dan setelah itu pantai selatan Jawa yang berombak menjadi tepi bagi samudra ilahi. Jadi Tuan Kerto Pengalasan harus bisa meyakinkan Diponegoro untuk bersedia turun dari pegunungan Serayu. Tuan Jenderal Dekok berharap urusan-urusan berkepanjangan yang menyengsarakan rakyat ini bisa segera diselesaikan, ujar seorang perwira Belanda bertubuh kurus dengan rambut ikal, cambang tipis, dan kumis yang semuanya pirang.
Saya mengerti Tuan Kolonel Clearance, tapi seperti Tuan Kolonel tahu, Gusti Sultan Jawa adalah orang yang keras hati. Apakah Tuan Dekok sudah mempertimbangkan berbagai persyaratan seperti yang saya tulis dalam surat tempo hari? Kata Kerto Pengalasan. Ya, katakanlah begitu. Meski seharusnya Tuan Kerto Pengalasan tahu bahwa syarat-syarat itu tidak masuk akal semuanya, bukan? Kata Kolonel Clearance. Celeke aneh, tempo hari saya berbicara dengan Tuan Syarif Samparwedi, Panglima Pasukan Barjamuah Kepercayaan Yang Mulia Gusti Sultan Jawa. Menurutnya Gusti Sultan pasti lebih memilih mati daripada tujuannya untuk menjadi Ratu Panetek Panotogomo setanah Jawa tidak berhasil. Kata Kerto Pengalasan. Saya yakin itu aspirasi fanatik Tuan Samparwedi, bukan suara hati Diponegoro. Kata Kolonel Clearance. Tidak Tuan Clearance, saya menduga Tuan Syarif Samparwedi sudah bicara langsung dengan Yang Mulia Gusti Sultan Jawa. Tuan Syarif berkata bahwa dia telah bertanya kepada Gusti Sultan apakah dia berkenan menghentikan perang kalau diangkat menjadi Sultan Yogyakarta. Gusti Sultan menjawab, itu berarti dia hanya berhasil separuh dari apa yang diinginkannya. Kletsko, omong kosong, kata Kolonel Clearance. Tuan Syarif Samparwedi adalah salah seorang yang paling dipercaya Yang Mulia Gusti Sultan. Tuan Syarif Samparwedilah yang menyarankan Gusti Sultan Jawa untuk bergerak ke arah Bagelen Barat ketika medan pertempuran di mancanegara timur, telatah Surakarta hingga bumi Mataram kian penuh dengan benteng-benteng yang dibangun oleh Kolonel Chosius. Gusti Sultan menuruti saran ini, dan Tuan Clearance tahu sendiri dengan pergerakan beliau di lembah Progo, Bogowonto hingga Serayu. Koloni gerak cepat tuan-tuan yang semula sudah di atas angin kini pusing lagi, bukan? Kata Kerto Pengalasan. Saya tidak mau tahu semua omong kosong ini, Tuan Kerto Pengalasan. Kunjungan saya kali ini hanya ingin untuk memastikan apakah Tuan masih bisa diajak bekerja sama untuk menghentikan perang keparat ini. Kata Kolonel Clearance kemudian. Jika dasarnya saling menguntungkan, mengapa tidak, Tuan? Celeke aneh. Tetapi Tuan Kerto Pengalasan telah mendudukkan diri mewakili semua kehendak ekstrim Diponegoro selama berbicara dengan saya. Sama sekali tidak mencerminkan seorang yang mau bekerja sama. Kata Kolonel Clearance. Karena Tuan belum menawarkan apapun kepada saya, bukan? Kata Kerto Pengalasan. God verdome, apa yang Tuan inginkan? Kata Kolonel Clearance. Kalau setelah membunuh ribuan serdadu dan membuat pusing Belanda selama 4 tahun, Sentot bisa mendapatkan pangkat sedemikian tinggi dengan hadiah-hadiah besar sebagai sesama ahli basah dengan reputasi yang tidak kalah, apa yang bisa ditawarkan Jenderal Dekok kepada saya sehingga saya harus ikut membujuk Yang Mulia Gusti Sultan Jawa
untuk mau berunding, kata Kerto Pengalasan. Ya, saya sangat paham betapa cemburunya Tuan Kerto Pengalasan kepada Sentot. Dia mendapatkan semua yang dituntutnya ketika menyerahkan diri. Saya tidaklah semurah itu hingga harus merasa cemburu Tuan Kliren, celekane. Nei, maafkan saya kalau ucapan tadi membuat tersinggung. Sebagai tanda bahwa saya benar-benar bermaksud baik, seperti halnya Tuan Jenderal de Kock juga sangat berharap Tuan bisa membantu terwujudnya cita-cita mulia untuk menghentikan perang yang telah menyengsarakan kita semua ini. Mohon terimalah hadiah kecil dari kami ini. Kolonel Jan Baptiste Kliren mengulurkan sebuah bingkisan dalam wadah kain beludru. Weh, alat isap candu yang lumayan. Kerto Pengalasan berpura-pura tidak menunjukkan dirinya terkesan dengan hadiah itu. Terbuat dari logam berwarna keperakan. Bagian babonannya terukir fleur de lis, bunga lili yang disetilisasi khas Perancis. Dan pada bagian pipanya ada tatahan-tatahan berpola geometris. Tapi di mana-mana isi lebih penting daripada wadah Tuan Kliren, kata Kerto Pengalasan kemudian. Itu gampang, Tuan Kerto Pengalasan. Apalagi kalau Tuan bukan cuma bisa membujuk Diponegoro untuk berunding, tapi siapa tahu Tuan bisa menangkap dan menyerahkannya kepada kami, kata Kolonel Kliren. Celek aneh. Hati-hati dengan omongan Anda, Tuan Kliren. Hati-hati, kata Kerto Pengalasan. Obrolan mereka dikejutkan oleh ringkih kuda yang dilecut dengan tergesa-gesa. Tampak basah Nurkandam memacu seekor kuda berwarna coklat tua ke arah utara. Wow, celekane, prajurit, kenapa tidak ada yang mengawasi Dimas Nurkandam, kata Kerto Pengalasan. Ngaturaken ketiwasan Kanjeng Ali Basah. Lah tadi beliau muntah-muntah di peturasan. Terus waktu jalan kembali ke pondok malah ambruk semaput di tengah jalan di sisi pendopo ini. Lah mau diangkat, sudah dicoba beberapa orang, tidak ada yang kuat. Lah tinggi besar begitu Ji. Lah kok tiba-tiba tadi itu dia jenggirat, langsung lari ke tambatan kuda dan geblas pergi. Walah ketiwasan, kayaknya pingsannya pura-pura Kanjeng. Anggota laskar yang tadi mendampingi Basah Nurkandam itu merundukkan badan dan mengaturkan sembah dengan takut-takut. Celekane, goblok semua. Berarti dia dengar semua obrolan saya dengan Kolonel Kliren. Mungkin begitu adanya Kanjeng, kata prajurit. Celekane, tugaskan 10 prajurit untuk mengejar Dimas Nurkandam. Bawa kembali ke sini, hidup atau mati.